Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Selamat datang di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk teman-teman semuanya. Dan ini kuawali dengan menjemurkan pakaianku karena cuacanya sangat baik, cerah banget, semoga sampai sore hari. Tapi beberapa belakangan ini sangat panas banget cuacanya teman-teman. Sampai di malam hari ini pun panasnya luar biasa. Oke teman-teman, sambil menemani aktivitasku, aku di sini mau sharing untuk teman-teman yang sesuai judul 7 tanda orang minimalis yang hidupnya sangat tenang. Apakah teman-teman salah satunya? Yuk simak apa saja 7 tanda orang minimalis yang hidupnya sangat tenang. Seperti kita ketahui, gaya hidup minimalis semakin populer di kalangan banyak orang di seluruh dunia. Hidup dengan fokus pada esensi dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Gaya hidup minimalis menawarkan banyak manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Maka dari itu, aku akan membahas 7 tanda orang minimalis yang hidupnya sangat tenang serta bermanfaat gaya hidup minimalis terhadap kesejahteraan hidup. Satu, langkah yang pertama lebih mengutamakan pengalaman daripada materi belaka. Orang minimalis lebih memilih pengalaman hidup daripada sekedar memiliki barang materi. Karena kita menyadari bahwa kenangan dan hubungan yang terjalin selama perjalanan hidup lebih berharga daripada barang fisik. Misalnya dengan cara menghabiskan uang untuk berlibur dengan keluarga atau teman daripada membeli pakaian mewah. Fokus pada pengalaman memberikan kepuasan yang lebih mendalam, memperkaya hidup mereka, dan membantu menemukan kebahagiaan sejati. Ngomong-ngomong, teman-teman semuanya setelah Lebaran berlibur bersama keluarga udah kemana aja nih? Kalau aku sih dekat daerahku sekitaran 30 menit aja pergi ke tempat wisata air yang mengalir. Yang hanya kita keluarkan untuk bayar biaya parkir dan sewa tempat duduk. Untuk makanannya aku bawa bekal dari rumah ya, biar supaya lebih hemat. Selanjutnya, langkah yang kedua, senantiasa menjaga baik barang-barang yang kita miliki. Orang minimalis cenderung menghargai barang-barang yang kita miliki. Mereka merawatnya dengan baik dan memanfaatkan sepenuhnya, sehingga barang tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, dan bebas dari kekacauan. Soalnya seperti yang kulakukan sekarang ya teman-teman, aku lagi masak nasi dan magicomku kulap dengan bersih supaya lebih tahan lama terawat dengan membersihkannya, menjaga dan merawatnya. Lanjut, langkah yang ketiga, punya keterampilan mengelola finansial yang bijak. Orang minimalis cenderung memiliki keterampilan pengelolaan keuangan yang baik, karena kita tahu bagaimana menyusun anggaran dan membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dengan memiliki sedikit barang, kita cenderung mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan bisa menyisihkan uang untuk keperluan lain, seperti investasi, tabungan, atau kegiatan amal. Keuangan yang stabil dan teratur memberikan rasa aman dan ketenangan serta mendukung kesejahteraan hidup. Contohnya seperti tren-tren barang pakaian fashion yang terbaru. Pengen sih teman-teman mau menambah koleksi, tetapi sepatu yang lama masih bisa terpakai, kenapa harus menambah gitu ya? Dan lanjut, langkah yang keempat, tahu cara memprioritaskan kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Orang minimalis mengutamakan kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Kita tahu pentingnya betapa menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan memiliki gaya hidup yang sederhana, kita bisa mengatur waktu dan energi untuk aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan. Contohnya seperti olahraga, meditasi, atau rekreasi. Hidup yang seimbang dan sehat membantu mengurangi stres dan memberikan rasa damai serta kepuasan hidup. Oke teman-teman, tidak terasa juga masakanku selesai hari ini. Masakan menu sederhana dan aku memilih untuk lauk ayam dan ada sayuran sejenis wortel, sawi, kutumis. Selanjutnya langkah yang kelima, punya ruang untuk terus bertumbuh dan berkembang. Karena memiliki sedikit barang, orang minimalis memiliki lebih banyak ruang dalam kehidupan untuk mengejar minat, hobi, dan aktivitas yang bermakna.
Seperti kegiatan IRT ibu rumah tangga yang kita lakukan sekarang ya teman-teman, daripada memerlukan ART asisten ibu rumah tangga yang hanya mengeluarkan biaya. Karena kita melakukannya sendiri dapat membantu pertumbuhan pribadi dan mencapai potensi kita sendiri. Selanjutnya, langkah yang keenam, cermat dalam memiliki barang yang benar-benar digunakan. Menerapkan hidup minimalis berarti melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar di dalam rumah kita sendiri. Orang minimalis cermat dalam memilih barang yang dimiliki, hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat. Hal ini dapat menghindari konsumsi berlebihan dan mengurangi pemborosan. Dengan memiliki barang-barang yang relevan dan fungsional, bisa menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan tenang, dan juga bisa mengurangi stres akibat kekacauan, membantu fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Langkah yang terakhir, yang ketujuh, punya jiwa dermawan dan suka berbagi atau memberi. Dan tanpa kita sadari bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberikan. Dengan memiliki sedikit barang, kita lebih cenderung menyumbangkan atau memberikan barang-barang tidak lagi kita butuhkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, kita juga bisa menyisihkan waktu, uang, atau keterampilan yang bisa membantu orang lain. Jika dermawan ini memberikan kepuasan batin dan rasa tujuan yang lebih dalam dalam hidup. Siapa nih teman-teman yang suka bersedekah? Dan itu salah satu orang minimalis ya. Walaupun tidak bisa memulainya dari hal yang besar, tetapi kita bisa memulainya dari hal kecil. Contohnya seperti Abang Rizkinya itu setiap Jumat ada infak ke masjid dari sekolahannya. Dan itu dilakukan secara rutin. Atau bisa memberikan hal yang kecil kepada orang tua atau yang sudah berkeluarga kepada mertua. Dan itu memiliki salah satu orang minimalis ya. Nah, itu dia ya teman-teman, 7 tanda orang minimalis yang hidupnya sangat tenang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat gaya hidup minimalis yang kita dapatkan adalah beberapa di antaranya mengurangi stres dengan memiliki sedikit barang-barang dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Orang minimalis cenderung memiliki hidup yang lebih teratur dan tenang. Ini membantu mengurangi stres dan kecemasan ya. Dan selanjutnya meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan kekacauan dan distraksi. Orang minimalis bisa lebih fokus pada tugas dan tujuan, sehingga meningkatkan produktivitas. Lalu gaya hidup minimalis membantu mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu sehingga memberikan ruang bagi tabungan dan investasi yang sehat. Kemudian menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih dalam dengan mengutamakan pengalaman daripada materi. Orang minimalis lebih cenderung membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Dan manfaat yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari gaya hidup minimalis, meningkatkan kualitas hidup dengan fokus pada kesehatan, keseimbangan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Tapi ngomong-ngomong, aku ucapkan terima kasih ya udah subscribe, yang udah selalu menonton channelku. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat. Dan yang baru datang, jika berkenan, bantu support aku dengan menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, aktivitasku udah selesai membersihkan dari dapur ini. Lanjut ke bagian ruang tamu, seterusnya ke bagian luar lingkungan rumah seperti teras. Dan ini salah satu minimalis hidup yang bisa kita terapkan karena dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah ini bisa mengurangi stres pada kita ibu rumah tangga. Oke teman-teman, tidak terasa aktivitasku hari ini dan semoga bermanfaat dengan aku berbagi manfaat gaya hidup minimalis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.